Di video kali ini gua bakalan nge-review kamera seharga mobil second ya guys ya. Tapi sebelum itu intro dulu. Halo guys, welcome back to my channel. My name Arya, bersama gua Arya. Di video kali ini gua bakalan nge-review kamera Canon EOS R50 ya guys ya. Dan kalau kalian ketahui ya guys ya, kamera ini tuh harganya itu udah ya setara dengan mobil second ya guys ya, mobil yang bekas gitu ya guys ya. Harganya ya ada di sekitaran segitu, mungkin bisa lebih mungkin bisa turun, tapi harganya itu di sekitaran segitu. Dan di video kali ini gua bakalan ngebahas review spesifikasinya. Dan kalau misalkan kalian tertarik dengan konten teknologi, fotografi, dan videografi, ataupun yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut, yaitu teknologi, fotografi, dan videografi, gak usah ragu untuk subscribe channel ini dan like serta nyalakan tombol loncengnya, karena channel ini membahas ketiga aspek tersebut, yaitu teknologi, fotografi, dan videografi. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gue ya guys ya, yaitu my name Arya. Dan misalkan nih kalau gua bilang kamera ini tuh worth it apa enggak, ya sebenarnya tergantung kebutuhan kalian juga sih ya guys ya. Dan ya menurut gua sih bisa dibilang worth it atau enggak sih ya tergantung harganya. Kalau misalkan kalian ngedapetin harga yang melebihi batas dari spek kamera tersebut, ya gua bilang nggak worth it. Tapi kalau kalian nemuin dengan harga yang misalkan lebih turun nih, tapi ya turunnya itu dalam batas wajar aja ya guys ya, gua bilang pasti itu worth it banget ya guys ya. Ya kayak gitu ya guys ya, apalagi ini kamera itu udah harganya itu udah selangit gitulah, beda sama kamera-kamera yang sebelumnya gua bahas kayak Canon EOS RP, Canon EOS R, R6 gitu ya. R6 mendekati, cuman lebih jauh lagi sih sebenarnya. Oke, kamera ini tuh ada masalah atau kendala di videonya ya guys ya. Ya sebenarnya nggak terlalu terpengaruh sekali, cuman kalau misalkan kalian butuh dengan video yang ditampilkan di kamera ini, ya kalian itu harus mempertimbangkan ya guys ya. Dan nanti gua bakalan kasih tahu apa kendalanya atau masalahnya. Dan tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke spesifikasinya. Oke, tahun perilisannya biasa gua pakai tahun perilisannya untuk awal-awal dulu ya guys ya. Dan ini di tahun 2020 untuk perilisannya ya guys ya. Jadi masih cukup muda lah ya guys ya. Ini kan tahun 2023 ya, masih cukup ada beberapa umur ya guys ya, 3 tahunan, tapi ya masih muda banget. Pasti teknologinya juga yang dibawa pasti masih bagus banget ya guys ya. Setelah itu ada sensor, dia itu memakai sensor full frame ya guys ya, jadi nggak APS-C tapi full frame ya guys ya. Dan ini bakalan lebih lebar, sorry cuy gua kalau ngomong belepotan, bakalan lebih lebar dari sensor APS-C ya guys ya. Jadi kayak gitu. Untuk ukuran sensornya sendiri dia itu di 36 x 24 mm ya guys ya. Dan untuk megapikselnya dia ini bisa di 45 megapiksel, jadi besar banget ya guys ya, 45 megapiksel. Dan harganya juga yang ditawarkan pasti cukup besar juga ya guys ya, sesuai sama megapikselnya. Untuk resolusi videonya dia itu bisa di 8K ya, 8K ya guys ya. Kamera Canon pertama yang bisa 8K ya, walaupun 8K nya ini masih di 30 fps, tapi lumayan cuy buat rolling gitu ya guys ya. Jadi ya 8K ya guys ya. Setelah itu ada 4K, dan 4K nya ini bisa buat slow mo 120 fps. Bayangkan 4K slow mo 120 fps, gimana rasanya cuy. Dan 4K nya ini di DCI atau UHD ya guys ya. Dan untuk autofocusnya ini dia ini memiliki dual pixel autofocus AF ya guys ya. Jadi ya udah cukup banget, tapi ini tuh Mark II ya guys ya, jadi udah ada pembaruan di versi sebelumnya ya guys ya. Ini tuh dual pixel autofocus Mark II ya guys ya, jadi kayak gitu. Dan setelah itu ada ISO. Menurut gua ISO nya ini ya cukup lumayan gede guys ya, kayak harganya pula ya guys ya. Jadi
ya cukup gede di 51.000 ISO-nya ya guys ya. 51.000 ISO-nya, jadi ya cukup gede ya guys. Dan saran gua sih kalau kalian pakai ISO yang tinggi-tinggi itu hati-hati aja ya guys ya. Nanti pasti di foto atau video kalian itu bakalan ada noise atau bintik-bintik gitu ya yang mengganggu gitu ya guys ya. Karena ISO itu kan cahaya buatan ya guys ya, jadi buatan dari kameranya, bukan alami atau bisa misalkan itu flash gitu ya guys ya, bukan ya guys ya, beda lagi kalau itu. Jadi ya saran gua dimaksimalin aja, ya bukan dimaksimalin, dioptimalin lebih tepatnya ya guys ya. Jadi kalau kalian tuh terlalu gelap kalian tuh pakai ISO, cuman ya jangan tertinggi-tinggi banget ya guys ya. Sesuaiin aja ya guys ya, jadi kayak gitu cuy. Setelah itu ada shutter speed. Lagi-lagi shutter speednya itu gede banget kayak harganya, dan ini bahkan harganya itu sama banget ya, gak sama banget sih, tapi ya mirip-mirip lah harganya itu dengan shutter speednya ya guys ya, di sekitaran segitulah untuk harga bersamaan dengan lensa kitnya ya guys ya, yaitu 80.000 shutter speednya ya guys ya. Jadi kencang banget kalau kalian mau motoin MotoGP gitu ya, skrit gitu ya, pasti kalian bakalan nangkep hasil video yang bagus ya guys ya. Dan untuk di kecepatan shutternya ini bisa di 20 fps, jadi bakalan cepet banget ya guys ya. Untuk kecepatan shutternya ini di 20 fps per detik yang pastinya. Untuk layarnya sendiri dia itu udah menggunakan layar flip ya guys ya, jadi flipnya itu vari angle, dan ini ciri khas Canon banget ya guys ya, karena dari kemarin itu gua review spesifikasi kamera Canon itu layarnya itu banyak yang flip semua ya, tapi gua wajarin aja karena di harga yang gua review kemarin itu ya cukup lumayan tinggi ya guys ya, tapi nggak setinggi kamera ini yang pastinya ya guys ya, karena kamera ini gua review spesifikasinya itu bisa buat beli mobil bekas ya guys ya, atau mobil secondan ya guys ya. Ya sebenarnya sih bisa apa nggak tahu, tapi biasanya sih ada di harga rentang kamera ini ya guys ya, jadi kayak gitu. Setelah itu ada image stabilization, dia itu membawa image stabilization. Oh ya, untuk layarnya juga dia itu 3,2 inci, jadi udah ya lebar, udah cocok lah buat kalian gitu. Biasanya para fotografer gitu ya guys ya, kalau kalian itu pasti ngegunain banget buat layarnya itu ya guys ya. Dan dia udah punya image stabilization. Setelah itu ada image formatnya itu JPEG atau RAW, jadi bisa disesuaikan aja kalian itu mau JPEG atau RAW. Dan prosesornya dia itu punya Digit X ya guys ya, jadi dia membawa prosesor Digit X. Setelah itu ada dimensi. Untuk dimensinya ini menurut gua ya cukup lumayan gede, tapi nggak gede-gede amat ya guys ya, yaitu di 138 kali 98 kali 88 mm ya guys ya. Jadi segitulah, kalian bisa pertimbangin sendiri ya guys ya, karena pasti selera orang itu berbeda-beda. Dan untuk beratnya itu di 732 gram ya guys ya untuk beratnya. Dan fiturnya ini dia punya fitur WiFi, Live View, dan Bluetooth. Untuk Bluetoothnya ini bisa banget kalian gunain, dan ada WiFi nya juga untuk mentransfer lebih cepat ya guys ya. Biasanya dari kamera langsung ke handphone, kalau misalkan kalian habis foto-foto gitu langsung mau di storyin di IG gitu ya guys ya, pakai WiFi langsung cepet set gitu, udah selesai ya guys ya. Oke, untuk baterainya ya guys ya, gua bakalan bicarain untuk baterainya. Untuk baterainya sih lumayan awet ya guys ya, dia itu memiliki baterai LPE6NH ya guys ya. Untuk baterainya itu dia memakai LPE6NH, dan untuk yang dia itu tidak punya ya guys ya, fitur yang tidak punya gitu ya. Sebenarnya untuk di kelas-kelasnya segini-gini gitu ya guys ya, ya ini sebenarnya agak gak punya gitu ya guys ya, ya malah kebanyakan gak punya gitu, apalagi untuk mirrorless yang full frame.
dia itu tidak mempunyai built-in flash. Untuk yang kemarin-kemarin juga tidak mempunyai built-in flash yang gua review kemarin juga gitu ya guys ya. Ya jadi seperti itulah. Oke, gua udah ngomongin untuk body kit ya guys ya, bukan body kit, body only-nya, bodinya ya guys ya. Gua udah ngomongin, udah nge-review spesifikasinya untuk bodinya, dan gua bakalan review spesifikasi dari lensa kitnya atau lensa yang dibawakannya ya guys ya. Dia itu menggunakan lensa yang pastinya RF ya guys ya, RF mounting ya guys ya, yang pasti karena dia itu kan mirrorless yang seri R gitu, RF gitu ya guys ya. Dan dia itu mempunyai lensa RF 24 105 mm ya guys ya, focal length 4 is USM. Jadi kayak gitu ya guys ya. Dan itulah spesifikasi dari kamera Canon EOS R5 ini ya guys ya. Mungkin kalau misalkan gua ada kesalahan berbicara gitu ya guys ya, dari tadi gua belepotan gitu kalau ngomong, ya maafin aja ya, karena ya gua masih pemula di bidang YouTuber ngomong kayak gini ya guys ya, jadi maaf banget. Oh ya, dan untuk kekurangan yang gua omongin tadi ya guys ya, dia itu kekurangannya cukup ya di videonya doang sih kalau menurut gua. Dia itu kekurangan yang spesifik banget ya guys ya. Dia itu overheating banget ya guys ya, apalagi untuk ngerekam 8K dan 4K UHD ya guys ya. Dia itu cepet banget overheat, dan ini banyak banget dialami untuk reviewer yang lainnya. Gua itu dapat info dari reviewer lainnya, dan ya gua gak punya kameranya, gua cuman nge-review speknya karena ya kameranya aja seharga mobil bekas ya guys ya. Ya jadi kayak gitu cuy. Untuk overheating ini, untuk mengatasinya itu cukup lama ya guys ya, jadi kalian harus nunggu beberapa menit gitu ya guys ya itu, dan ya memakan waktu yang lama banget untuk 8K nya, walaupun punya 8K tapi overheatnya itu wah parah banget. Setelah itu 4K UHD nya, tapi ya masih mending sih udah punya 4K yang bisa slow mo 120 fps dan 8K ya guys ya. Ya walaupun masih 30 fps dan ada overheat itu ya guys ya. Dan ya kalau misalkan gua bilang untuk worth it apa enggak sih, ya gua bisa bilang ini worth it, apalagi untuk kalian para fotografer, untuk kalian untuk ya bikin video sinematik atau vlogger atau apalah gitu, untuk YouTuber kayak gua juga gini ya guys ya. Ya kalian bisa pertimbangin sendiri, tapi kalau misalkan gua punya budget segini, gua mending milih kamera ini, gua beli gitu ya guys ya. Ya jadi kayak gitu ya, walaupun masih ada overheat tapi gua itu nggak pengguna 8K atau 4K ya guys ya. Ya biasanya gua bakalan gunain kalau ada fitur tersebut, tapi yang nggak selalu gitu ya guys ya. Mungkin untuk hal-hal sedikit-sedikit doang gitu ya guys ya, untuk yang penting-penting atau apa gitu ya guys ya. Jadi kayak gitu. Kalau menurut gua, untuk gua ya, gua punya budget segitu, gua mau beli kamera, gua bakalan beli kamera Canon EOS R5 ini untuk sekarang. Tapi kalau kedepannya sih nggak tahu ya guys ya. Jadi kayak gitu. Ngomongin soal harga kamera ini tuh untuk body only, nggak sama lensanya, body only doang. Dia itu di 67.999.000, 68 juta kembali Rp1.000. Jadi kayak gitu. Itu untuk body only. Untuk sama lensa kitnya juga body only, body sama lensa kit dia itu dijual seharga Rp80 juta, di sekitaran segitulah. Gua kurang tahu untuk yang pastinya, tapi di sekitaran segitu, karena gua itu ngeliat di di marketplace online gitu ya guys ya. Ya di sekitaran segitu, bahkan ada yang jual 70 jutaan gitu ya guys ya, untuk lensa kitnya juga ya. Jadi kalian bisa cari-cari lebih pintar lagi ya guys ya untuk murahnya. Bahkan kalian mungkin bisa cari yang
sama lensa kitnya, tapi di harga 60 jutaan kayak body only-nya doang. Kalian mungkin bisa cari kayak gitu ya guys ya. Dan ya mungkin segitu dulu untuk video gua kali ini untuk nge-review kamera Canon EOS R5 ini, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.